Selamat malam para pendengar podcast Wagini. Apakah kalian sudah siap untuk membongkar tabir dunia gaib bersama kami? Ya, halo semua. Gila nih, jadi gugup. Halo. Halo semua, halo para pemirsa. Kembali lagi di podcast kesayangan Anda, podcast kabut Anda, podcast apa Bapak? Wagini. Aduh, Yoi. gimana nih? Aduh, kayak berasa ngisi podcast baru nih. Udah lama soalnya nih. Berapa bulan tuh lamanya tuh? Apa kabar? Gak ini lagi. Berapa ya? 2-3 bulan kali ya? Kita tidak bersua. Lebih. Kita semenjak lebaran. Sejak lebaran ya, aduh biasalah. Lagi proses berevolusi. Menjadi Wagini yang lebih baik. Jadi apa kabar ya Bapak nih? Baik, alhamdulillah. Semua ya, aduh ini kita harus ini banget tadi videonya nih. Harus kelihatan banget muka kita nih. Iya dong. Kan kita konten ini baru. Tapi kalian bisa lihat nggak sih background kita nih belakang nih sedikit unik ya. Coba dijelasin dari satu Faza backgroundnya. Ada itu apa maksudnya? Ceritanya ada orang itu di belakang tapi nggak kelihatan. Yang kelihatan mata sama giginya doang. Banget ya. Iya. Nam, lu emang pakai foto masa kecil ya sama Ilham? Nah iya. Jadi sebenarnya itu foto gue sama Ilham pas kecil. Gue sama Ilham dari dulu emang suka main duit nih kan. Nah begitulah ceritanya kita. Boleh. Kalau main gaple jadi ini belepotan mukanya kali Pak. Iya betul. Pak Ilham nih agak familiar apa backgroundnya Pak? Ya, saya bangga dengan karya saya sendiri ya Pak ya, yang saya ciptakan ini ya. Artinya ya, jadi kecil tuyul gede pocong. Pemirsa yang iya, dulunya pasti kita semua di akhir akan menjadi pocong, Mbak. Iya, betul. Ini filosofinya di situ, filosofinya ya, guys. Yoi. Kalau para pemirsa nih, para pendengar setia kan kita sering lah dengar kasih cerita kalau Ilham tuh suka ngerjain orang, pura-pura jadi setan. Nah ini nih penampakannya itu salah satunya kayak gitu. Yoi. Ya. Nah, dan gitu ya. Kenapa orang-orang takut gitu dengan penampakan seperti ini dan padahal kan nggak ada serem-seremnya ya Pak ya? Iya sih Pak. Kalau boleh tahu itu yang buat ngilangin di mata itu berapa lama ya Bang? Ya maaf. Itu pelajaran ya untuk para orang-orang yang mau nge-prank ya. Jangan pernah pakai spidol permanen gitu. Itu pertama rasanya panas di mata ya kan. Terus susah hilangnya. Iya. By the way, itu pocongnya emang disponsorin sama Gudang Garam, Am. Iya, ini sebetulnya sengaja ini biar masuk endorse. Bang, ya kan. Ya, taruh di baju pocongnya pria punya selera. Iya. Aduh. Ini kalau gue background gue ya biasa lah. Apa tuh? Ini yang dulu sering nonton FTV, zaman-zaman dulu nih Gigi Fatmala nih, si mandi jembatan Ancol nih. Asik. Cantik banget ya. Nah, yang tahu partnernya mirip-mirip Ilham, Ozi Saputra. Yang botak. Ya habis itu ini nanti ada satu sosok di bawah gue ini nanti mau gue perkenalkan, tapi nanti dulu ya. Boleh. Anggota tambahan baru. Tapi sebelum itu kayak mungkin dari kita mau minta maaf ya, kita udah hiatus cukup lama dan banyak alasan lah gitu dari masing-masing. Gue sendiri juga kemarin akhirnya kuliah gue kelar setelah 6 tahun berjuang. Kelar, gue harus terpaksa
hiatus lagi ini karena ngelarin skripsi dan sidang dan lain-lain, dan sekarang alhamdulillah udah lanjut S2 nih. Untuk yang lain-lain sih emang banyak alasannya ya. Volvo aja juga lagi sibuk deh ya. Iya. Sibuk jadi pengacara, Bang. Set, pengacara. Pengangguran banyak acara. Set. Susah emang kalau bapak satu ini. Kenapa tuh? Orang sih ketiga Bandung, sebutannya. Orang ketiga Bandung susah kalau orang ketiga Bandung. Amin, Iya. amin. Kalau tahun 2024-nya adalah lagi safari politik. Iya. Yes. Kalau Bapak Idam sibuknya ngapain, Pak? Sibuk gawe aja Pak. Gawe kuliah. Ngelesain kuliah lah, lagi ngelesain kuliah. Anjas. Kalau Bapak Ilham, sibukannya apa Pak Ilham nih? Kemarin ya pas banget tuh Pak, Bapak sibuk skripsi, saya juga kemarin sibuk magang di satu perusahaan gitu aja. Jadi memang ya susah beradaptasinya. Nah, jadi nih para pemirsa udah tahu kan kenapa kita tuh sempat hiatus. Sebenarnya juga ada berapa feeling sih kayak kayak capek banget nih, perlu istirahat dulu. Tapi kita istirahat juga bukan berarti kita ngapa-ngapain buat lagi nih. Kita tuh juga ngerencanain sesuatu hal yang baru, suatu hal untuk kalian semua nih. Jadi ini kalau kalian yang udah mantengin kita, yang udah pasti udah nonton nih, ada satu video yang dibuat dari tim kita di Indonesia. Yoi. Jadi sebenarnya apa sih Pak Ilham, Bapak Ilham nih, video itu tuh ide siapa sih sebenarnya, dan apa sih tujuannya gitu loh? Itu tuh berawal dari nongkrong ya. Jadi gue sama Faza dan teman-teman kuliah yang lain tuh lagi nongkrong. Terus kebetulan gue sama Faza ada momen berdua kita ngomongin wah gini. Lu bayangin nih lagi nongkrong rame-rame nih, yang dimana orang ngomongin karir, ngomongin apa. Gue sama Faza ngomongin wah gini. Ya kan? Betapa pentingnya wah gini itu dalam hidup kita sebetulnya. Yes. Dan Catat. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol kita bilang apa sih kekurangan Wagini ke depannya gimana gitu kan, dan sampai satu konklusi kayaknya menarik nih kalau kita buat YouTube gitu ya. Yoi. Dan kebetulan juga kita di situ bertemu dengan produser ya. Apa sih produser ya istilahnya? Produser nih. Tapi dulu kerja di MGM ya? Dia udah karirnya sudah cukup ini sih Pak, sudah cukup menjanjikan lah gitu memang. Iya betul. Jadi ini sebenarnya video segmen baru kita sebut apa Pak tadi Pak? Wagini Keluyuran ya? Wagini Keluyuran. Oh iya betul. Wagini Keluyuran ini tidak bisa kita realisasikan tanpa satu sosok ini nih Pak. Jadi sosok ini benar-benar ngebantu kita. Dia tuh udah jadi istilahnya produser / sutradara / editor / apa lagi banyak dah. Kameramen. Jadi langsung saja kameramen juga langsung saja nih diperkenalkan. Kita panggil siapa nih, ini yang backgroundnya ada ikan kepala manusia nih. Oki. Oki, selamat datang Oki. Perkenalkan diri dong Ki ke para pemirsa. Aduh, pertama-tama ya terima kasih ya udah dikasih honor sebagai produser sekaligus sutradara sekaligus editor plus juga kameramen buat series Wagini terbaru, Wagini Keluyuran ya. Ya jadi sebenarnya ya gua jujur aja gua merasa bangga gitu loh dengan video yang kita pertama kali keluarin gitu loh. Itu bener gue juga nggak sangka gitu loh bisa jadi final product kayak gitu. Iya. Nggak, sebelum bahas lebih lanjut kan, Oki ini kan baru nih kan. Nah, menurut Oki itu Wagini tuh sebelum lu join tuh kayak gimana sih? Apa sih pandangan lu terhadap Wagini gitu? Iya. Pengen tahu aja. Jujur. Wagini sih, gue jujur aja ya. Gue dari segi showbiz, gue ngomong bisnis ya. Untuk breakthrough gitu loh, untuk sebagai podcast horor. Sebenarnya podcast horor tuh udah banyak banget loh. Dan kalau lu perlu untuk podcast lu untuk growing, lu setidaknya perlu either lu konten lu benar bagus banget, benar outstanding, atau lu emang dari awal udah terkenal gitu loh. Jadi orang-orang yang follow lu dari awal dulu, jadinya pada nyamplok ke podcast lu yang baru ini, podcast Wagini gitu istilahnya.
Dan kita jujur aja, sebelum kita revamp ini, sebelum kita reborn ini, jujur aja ya, sorry aja ya, dua-dua ini kita nggak ada gitu loh. Setidaknya untuk setelah kita reborn ini, kita ada sesuatu yang kita bisa banggain gitu. Iya. Itu ini apa namanya, Wagini keluyuran itu loh, itu. Mantap. Padahal kita udah punya artis terkenal loh Pak, udah centang biru nih, Ilham Hi-Fi nih. Ilham Hi-Fi disokin, halo. Halo. Ada satu lagi Pak, ini siapa tuh? Ini artis lama ini Pak. Salah satu rapper terbaik di Indonesia Pak, saya. Iya. Aku Ulen. Itu rekor, Pak. Beda Pak. Tapi Bang Oki gimana sih, coba ceritain gimana pertama kali Abang bisa diajak ke Wagini atau masuk ke Wagini gitu. Jadi ya nggak tahu ya, gue sebenarnya udah hazy banget, udah gue lupa detailnya gimana, tapi gue inget banget. Jadi nggak tahu ya, gue lagi ngobrol sama temen gue, dan kayak tadi si Ilham udah nyeritain kalau si Ilham lagi sama Faza lagi ngobrol gitu berdua sama Wagini. Terus tiba-tiba si Ilham nyeletuk aja, gimana kalau udahlah kita gimana ya kalau misalkan kita ke Bandung nih habis itu uji nyali gitu. Habis itu gue langsung ini aja kayak mikir, kayak gue langsung nyeletuk aja, gue nih ada business proposition nih buat Wagini nih Ham nih, buat lu Ham, buat sama Za. Gimana kalau gue jadi in-house editor buat Wagini tuh, kayak gitu. Jadi kita revamp dari awal. Kan biasanya kan lu dari sekarang ini cuma ada Spotify doang kan. Gimana kalau kita bikin setiap minggu kita ngeluarin konten, itu podcast, dan kita juga ngeluarin special episode yaitu berupa Wagini keluyuran kayak gitu. Kita ke jalan-jalan ke tempat horor, habis itu ya udah kita rekam aja, kita ngerekam experience kita di situ, nggak harus ada penampakan, nggak harus ada apa ya. Kita rekam aja, kita komen gitu secara live gitu, secara walkthrough kita komen secara live, ya udah. Jadi nggak jadinya ya udah jadi aja gitu. Kalau misalkan nggak ada penampakan ya udah selesai. Kalau ada penampakan ya alhamdulillah jadi konten kan gitu. Yeah. Jadi kalau gue pengen nanya nih, misalnya kan gue deh pemirsa nanya, Bang Oki ini konten Wagini keluyuran tuh kira-kira bakal setiap bulan kah atau setiap minggu nih? Ya gimana ya, kalau kita kan jujur aja nih, kita kan masih amatiran ya. Habis itu ya ini juga kan, Wagini juga cast-nya juga tersebar di seluruh dunia istilahnya kan. Jelas. Tapi udah tatanan dunia baru, New World Order. Jadi ya jujur aja kita susah mau koordinasi kan gitu kan. Jadi untuk tahun pertama ini, untuk season 2022-2023 ini kita nggak muluk-muluk. Jadi untuk setahun ini kita ngeluarin 6 video aja. Jadi setiap 2 bulan sekali, 2 bulan sekali satu video, 2 bulan sekali keluar video lagi kayak gitu. Tahun ini sisa 2 bulan lagi Ki, 6 video nih. Enggak, sampai tahun depan maksudnya, sampai tahun depan. Tahun depan. Itu kan sampai tahun ini Oki masuk rumah sakit, jangan nanti. Kesurupan berkali-kali nanti Oki. Iya. Bang Oki bisa spill gaji nggak di Wagini berapa? Waduh, ini mah gimana ya? Mending jangan deh. Ya, mending nggak usah lah. Terlalu sensitif Pak. Kalau udah berapa digit banyak tuh sensitif banget emang. Bahaya. Pada iri gitu. Tapi Pak, ini ngomong nih Pak. Tadi kan Oki menjelaskan dia itu sebagai editor, produser, kameramen, director, segala macem. Ini kita pelit apa gimana sampai satu orang yang kerjain semuanya gitu loh. Budget dulu kan, budget. Belum. Kan maksudnya nanti kan ini kan lagi awal-awal ya, kan didiskusin lebih lanjut lagi. Iya. Kan, ya mungkin ya awalnya kan dari satu orang kan, tapi nanti kita bisa provide tim buat Oki kan. Oki sendiri katanya kemarin punya tim kameramen kan? Waktu yang video pertama di Bandung gitu. Oh iya bener tuh, shout out ke Teku Ubaidillah tuh, adeknya dari si Teku tuh. Itu bener, di follow IG-nya ya di @Teku Ubaidillah.
Yang edit dia sendiri lah di bawah sini. Bener juga. Jadi program baru ini Wagini Kelurahan ini ya semoga bisa menghibur para pemirsa lah ya. Apalagi ini suatu hal yang fresh dan baru buat kalian semua. Dan menurut gue sih dibanding konten-konten kita yang dulu-dulu emang ini yang paling seru sih. Dan kalian cukup kaget sih sebenarnya hasilnya tuh jauh lebih baik dari ekspektasi kita sebelumnya kayak. Iya, betul. Ternyata kita bisa melampaui Trans 7 dan Trans TV ya Pak. Wah. Ini konsepnya kan dunia lain konsepnya. Ada dunia lain. Dunia tipu-tipu. Ya itu sih, dia bakal banyak video-video lah tentang kayak gitu. Kemarin juga gue sama Idam sempat ke Perancis dan sebenarnya kami udah nyoba nyari-nyari sih kayak hantu lah di situ dan itu susah banget. Tapi ya kami ada satu konten lah, ya lumayan dari story. Ntar juga kita mau upload di feed ya kalau nggak salah ya. Yang video itu nanti kalian stay tune aja lah, ada kayak istilahnya urban legend di Prancis gitu. Dan kemarin juga saya menemukan makhluk halus bertapa Pak di Marseille Pak. Apa tuh? Bisa lihat tuh. Ya kalian bisa lihat sendiri lah di IG Wagini. IG Wagini apa aja? Ini untuk merefresh para pemirsa nih IG kita apa? @wagini.podcast itu IG-nya. Follow ya. TikToknya sama @wagini.podcast juga. Atau kalau mau langsung cari Wagini Podcast gitu. Iya, TikToknya suka nge-share link kan? Iya. Tapi link-link apa nih? Cerita horor. Oh betul. Link-link cerita horor. Jadi kalau para pemirsa yang udah nge-follow TikTok Wagini, kalian punya cerita horor tuh, ataupun kalian lihat video horor di TikTok, kalian langsung intinya share aja ke kita. Iya, di tag aja. Kita bisa bahas di sini. Ya, gitu. Maaf Pak. Kasian di belakang gue dicari maknya. Udah. Kita aduh kasihan juga si Ade itu kan. Masih pagi ini. Aduh. Iya, lupa minyak telon itu. Kasihan Pak, takut diculik. Pak, takut diculik. Enggak bercanda. Ya di nonton. Ini apa namanya? Aduh. Enggak, tapi gue kepo sebenarnya. Maksudnya apa tuh? Kemarin tuh yang gimana sih perasaan kan talentnya ini kan Faza sama Ilham gitu kan. Iya. Siapa nih mau cerita dulu? Sih, gitu. Bang Ilham atau aku dulu? Mungkin dari Faza dulu. Kalau dari aku apa ya? Sebenarnya itu kan ya yang kalian tahu juga itu mendadak kan. Terus ya pas sampai sana tuh kalau aku ngerasanya biasa aja, mungkin karena aku waktu itu lagi sakit perut. Kayak ya udah kayak mungkin fokusnya tuh nggak ke sekitar malah ke perut gitu, jadi nggak ngerasain apa-apa, paling ya dingin gitu doang. Terus yang paling agak ngeselin ya, saya dijebak sama bapak satu lagi ini, bilangnya nggak ada uji nyali, tiba-tiba lagi depan kamera suruh uji nyali. Waduh, gimana tidak bingung. Ya udah, lanjutkan saja. Karena kan gini, Wagini itu kan kita terkenal sekali take ya. Kita nggak ada ini ya, ngulang-ngulang take atau gimana ya. Jadi spontan lah ya, spontan. Iya, uhuy ya kan. Jadi gue langsung gue langsung ini aja jebak aja Faza. Karena kalau sebelumnya gue approach Faza di awal-awal sebelum take itu, kita uji nyali ya. Gila-gila lah bang, gak usah lah bang, gini-gini gak usah nyari masalah, gini-gini ya udahlah. Tapi karena gue juga sejujurnya gue gak tahu mau ngomong apa di konten itu, mau gak mau masih ada durasi, gue bilang ya udah uji nyali gitu. Ya, emang bingung juga sampai di situ kan, kayak mau ngapain gitu, karena di situ masih sebenarnya rame tuh enggak, karena kan udah jam 1-an gitu kan, jam 1 kurang. Tapi ya gitu, bingung aja di situ mau ngapain. Jadi ya udah mungkin Bang Ilham idenya langsung seru ini. Bang Ilham ada ngeliat apa-apa nggak di situ? Nah kalau dari segi gue sih pertama kali kan jadi kita sampai di lokasi sekitar jam 12 kurang ya, dan kita masuk ke lokasi setelah jam 12 lah, jam 12:30 ya, karena menunggu kafe di sebelah parkiran itu tutup.
Karena kita malu bawa kamera gede. Jadi itu kan posisinya berarti udah sepi banget ya, dan kita pas masuk tuh pertama kali masuk tuh kita nge-Ricky dulu kan, kita ngeliat dulu. Nah di situ tuh gue udah ngerasa nggak enak sebetulnya, takut gue di situ. Pertamanya yang gue mikir berani gitu, ternyata serem juga ternyata gitu loh. Tapi karena gue pertama kali masuk kan nge-Ricky ngeliat sama yang lain, terus kita keluar lagi nunggu ya kan, kita discuss dulu, terus karena Oki ada ngambil video footage gitu, gue temenin Oki ya kan. Di situ udah mulai agak oke lah gitu. Terus habis itu kita keluar lagi baru kita ngambil. Jadi gue udah 3 kali masuk ke tempat itu, dan mungkin karena udah terbiasa jadi gue udah nggak takut gitu. Tapi saat uji nyali tuh, yang kalau lihat di video tuh itu nggak ada rekayasa. Samsat kayak ini disclaimer, kita nggak ada rekayasa, nggak ada penipuan segala macam. Malah kita mencoba menjelaskan menggunakan logika ya kan. Buset. Betul. Iya. Nah jadi gue paling ngerasa itu tiba-tiba hawa dingin tuh langsung gimana sih, kayak lu masuk freezer, bukan yang nggak selebay freezer sih, tapi kayak lu tiba-tiba perbandingan Puncak sama Jakarta gitu. Langsung drastis gitu ya. Kayak lu buka kulkas lah ya tuh hawa dinginnya. Iya kayak buka gitu. kulkas, benar, tiba-tiba kayak ada hawa dingin gitu. Terus pas gue nyali ya ada kan, gue bilang juga di YouTube itu. Terus dan ininya sih karena mungkin nggak tahu lah ya, karena gue jujur aja saat itu gue nggak ngerasa takut karena ada kamera segala macem. Ya gue mungkin kesannya mungkin seperti menantang ya, kayak gue bilang ini nggak ada serem-seremnya di sini ya gitu. Karena itu sejujurnya, karena kalau gue bilang ke Faza nanti gue bakal nantang, Faza akan ngelarang. Jadi mau nggak mau gue spontan aja ngomongnya gitu, biar iya. biar ini gitu. Terus akhirnya mungkin karena omongan gue juga ya kan, nggak ada ini, ya udah akhirnya gue sempat ngelihat ada yang lewat di ujung gitu, itu deket-deket jalan gitu ya. Nanti kan di video tuh bisa kalian lihat tuh. Itu tuh gue emang ada ngeliat bayangan hitam gitu lari gitu, set itu. Tapi gue di situ kan di eventnya kan bilangnya oh mungkin bayangan dari mobil, tapi yang menurut gue sebetulnya nggak make sense gitu. Itu biar nggak takut aja gitu, gue berpikir secara logika aja. Ini ngomong gue lama-lama gue kaget juga nih, gue ngeliat background gue sendiri nih kan. Ya anda sendiri. Terus di situ juga kita ini kan, kita kaget juga kan di akhir-akhir. Sebelum. Oh iya betul, ada suara. Iya, tiba-tiba kan kita di bawah kayak buat tenda gede gitu, terus kayak mungkin ranting atau apa jatuh. Langsung kita kaget. Gebuk ya kan. Atau ranting atau apa. Tapi yang uniknya nih Pak, ini ada cerita ya. Ini kan karena memang nggak ada di YouTube-nya ya. Setelah itu kan gue merasakan pusing mual segala macam, padahal kita sebelumnya udah makan segala macam kan. Terus gue pikir kurang tidur. Malam kan tidur tuh kita pulang jam 2 jam 3 gitu, kita tidur sampai siang tuh. Siang tuh baru kita nyari makan kan. Itu udah cukup lah tidurnya menurut gue. Bangun-bangun tuh gue ngerasa kaki gue tuh nggak enak Pak, sebelah kanan. Ngilu, kalau bahasa Melayunya tuh apa ya? Ya ngilu lah gitu. Ya nyut-nyutan, bukan nyut-nyutan pegel juga. Gimana sih? Gitulah intinya, ngilu-ngilu gitu. Terus gue inget flashback lagi, pernah dulu kejadian kayak gitu tuh, gue ditempelin gitu. Terus gue mikir, ini kecapean aja gitu. Gue pulang, naik van ke Jakarta, naik travel, terus akhirnya di travel tuh gue ngomong sama Ubay, badan gue tuh gak enak banget Pak, itu gue kayak mau meriang, gue bilang ke Ubay. Gue mau meriang, terus akhirnya ya udah gue pulang kan ke Jakarta, terus gue tidur lagi, besoknya gue langsung kerja. Nah gue lagi makan siang gitu kan, terus gue baru ngeh lagi nih, kok kaki gue masih sakit ya, udah 2 hari lah, udah sehari setengah lebih lah ya kan. Masih ngilu gitu kan, terus ini ngilunya nggak wajar gitu, bukan capek. Akhirnya ya udah gue dengan cara gue mengusir gitu lah, dan langsung sembuh gitu, alhamdulillah. Mungkin salah satu anak di bapak belakang Pak Idam nyantol Pak di kaki bapak mungkin. Kayaknya sih gitu. Tapi emang apa ya di sana tuh ngerasanya kayak ya itu bener tadi dingin, terus kayak apa ya, tempatnya tuh kayak nggak padat, tapi rasanya agak padat gitu, bukan gimana ya ngomongnya tuh, kayak mungkin agak sesak gitu ya. Ya. Kayak gitu-gitu deh. Gitu. Mungkin nanti bapak-bapak
Boleh nyoba sih. Boleh. Kemarin kita udah malam-malam keluar juga lebih kedingin sih Pak, harus pakai jaket tebal jadi karena cuaca ya Pak itu Pak ya. Cuaca. Tapi gue cukup terkejut ya melihat Bapak Ilham ternyata bakatnya jadi host Trans 7. Itu gue kalau boleh tahu dari mana tuh tiba-tiba tuh kayak itu cukup bagus banget, benar-benar kayak gue nonton video itu kayak berasa ini program TV nih gitu. Iya. Otatif banget ya kan. Iya, jago banget itu. Saya juga nggak tahu Pak kenapa bisa gitu ya. Jadi ya tidak usah dipertanyakan lah ya Pak ya. Skillnya jago banget itu keren banget sih ya. Ya apa ya mungkin harapan kita untuk program baru kita ya semoga ini bisa membuat, apalagi buat para pendengar nih, buat para pemirsa semua, lebih mengenal kita lagi, lebih tahu kita lagi, dan bisa lebih menghibur lah buat kalian semua. Kan. Betul. Dan terakhir gue juga mau bilang nih terima kasih banget buat anggota baru kita mengucapkan selamat datang untuk Oki di ini ya. Ya di sini tempat kita mengeksplor lah diri kita sendiri gitu. Dengan hal-hal yang gaib. Ya soalnya Bapak Idam walaupun liburan ke Perancis tetap gitu Pak. Kemarin dia juga di Teluk gitu kita berenang di Batu Karang katanya ada yang katanya karena dia kan punya kekuatan katanya ada yang bentrok Pak. Akhirnya dia bertumpah darah Pak akhirnya Pak. Dari laut langsung mental. Enggak, kita lagi tiba-tiba ombaknya gedenya cuma sebentar doang, ya kan. Terus habis itu gara-gara ombak itu kaki gue berdarah tuh. Mohon maaf, kayaknya lu harus bawa Idam ngecek kesehatan jiwanya deh Pak. Udah mulai halusinasi sih Pak. Iya, enggak katanya ada bentrokan spiritual Pak di situ Pak. Mungkin masa sana nggak suka sama kehadiran Idam gitu. Iya. Nggak bercanda aja, guyon. Tapi alhamdulillah kami selamat semua. Ya mungkin untuk episode kali ini sampai di sini aja dulu, dan ini first time ya kita akan upload di YouTube ya. Iya betul. Podcast kita ini udah video podcast hitungannya ya. Iya video podcast, jadi kita bakal upload 2 Spotify dan YouTube. Iya. Jangan lupa apa aja. Jangan lupa apa aja seperti biasa. Jangan lupa follow IG kita di @wagini.podcast sama diklik tuh link tree-nya. Nanti bisa ada YouTube kita di situ, terus ada Discord kita. Itu nanti kalian bisa berinteraksi lah di Discord dan bisa nonton YouTube video-video YouTube kita deh di situ. Cek link tree-nya deh. TikTok jangan lupa. Ayo. Oh iya, satu lagi TikTok. Oh, follow TikTok. Sama kalau mau ada nih sponsor. Untuk para sponsor nih. Sponsor nih, aduh udah datangin editor nih. Ya kali ada sponsor masuk ya, enggak itu udah ini ada tuh. Udah ada Pak sebenarnya Pak sponsor Pak. Apa tuh? Ini bocah belakang gue udah pegang duit. Sponsor. Itu hasil dia Pak. Itu hasil kerja dia Pak. Oh mungkin itu salah satu dari divisi Danus Wagini ya. Iya, ini lagi membentuk Danus Wagini nih. Kebetulan ini juga nih. Kebetulan pocong yang di bawah nih punya saudara. Kebetulan nih saudaranya ada nih lebih tinggi dia. Nah ini dia nih. Ya seperti itulah pemandangan kami hari-hari dulu di Malaysia ya. Ya mau siang bolong mau tengah malam juga tengahnya di dapur. Oke, para pemirsa mungkin sampai sini aja dulu, dan spesial untuk episode kali ini akan di closing oleh Bapak Oki nih, anggota baru kita. Ayo silakan closing. Closing apa ya? Ya udah sekian dulu untuk episode pertama Wagini season baru kita. Link ada di semua link sosial media ada di description video ini, dan ya itu aja. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa para pemirsa di video selanjutnya. Pacaran dulu sama Kiki Fatmala gue. Pacaran sama Kiki Fatmala ntar ya. Anterin dulu Pak, anak orang Pak. Ntar ya.